Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan persepsi ujaran dalam konteks psikolinguistik. Sebelumnya saya akan memperkenalkan saya dan kelompok saya. Yang pertama ada Putri Nadia Sari, yang kedua ada saya sendiri, Siska Ainun, lalu ada Ayu Anggreni dan Rian Ega Raihan. Pada slide pertama di sini ada persepsi terhadap ujaran. Persepsi adalah sebuah proses saat individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka. Ujaran adalah suara murni atau tuturan langsung dari sosok yang berbicara. Lalu ada persepsi ujaran. Persepsi ujaran adalah peristiwa ketika telinga menangkap sebuah bunyi yang dapat berupa bunyi lepas, kata, atau kalimat. Kalau orang tidak dapat mendengar bunyi dengan jelas, tentu saja orang tidak menangkap maknanya. Lebih-lebih kalau bunyi itu berupa kalimat dan orang itu belum menguasai bahasa yang digunakan dalam kalimat tersebut. Secara awam, manusia menggunakan kata mendengar atau mendengarkan, artinya organ dengar. Kita menangkap berbagai bunyi yang prosesnya, kemudahannya, atau kesulitannya tidak banyak kita sadari. Bunyi yang tertangkap pun beragam, ada yang bermakna, ada yang tidak bermakna, ada yang tertangkap secara utuh, dan ada yang hanya sebagian atau utuh tetapi mengalami distorsi. Menangkap suatu ujaran bukanlah suatu proses yang sederhana. Manusia harus melalui dengan proses bagaimana mencerna bunyi-bunyi itu sebelum dapat memahami sebagai ujarannya. Pada slide pertama di sini ada persepsi terhadap bunyi bahasa yang dihasilkan oleh alat bicara dikelompokkan menjadi dua, yakni yang pertama ada persepsi terhadap bunyi yang berupa satuan struktural, yaitu vokal dan konsonan. Yang kedua ada persepsi terhadap bunyi yang berupa cepat, lambat, kelantangan, tekanan, dan nada. Persepsi Selanjutnya, dalam linguistik, bunyi-bunyi vokal dan konsonan yang kita dengar disebut bunyi segmental. Bunyi bahasa yang berupa cepat, lambat, kelantangan, tekanan, dan nada disebut bunyi suprasegmental atau prosodi. Perhatikan 3 ujaran berikut. Bukan angka, bukan angka, bukan nangka. Meskipun ketika ujaran ini berbeda maknanya satu dari yang lain, dalam pengucapannya ketiga bentuk ujaran ini bisa sama. Di samping itu, suatu bunyi juga tidak diucapkan secara percis tiap kali bunyi itu muncul. Bagaimana suatu bunyi diucapkan dipengaruhi oleh lingkungan di mana bunyi itu berada. Bunyi B pada kata biru, misalnya, tidak persis sama dengan bunyi B pada kata biru. Pada kata buru, bunyi B dipengaruhi oleh bunyi U yang mengikuti, sehingga sedikit banyak ada unsur pembundaran bibir dalam pembuatan bunyi ini. Sebaliknya, bunyi yang sama ini akan diucapkan dengan bibir yang melebar pada kata biru karena bunyi I merupakan bunyi vokal depan dengan bibir melebar. Namun demikian, manusia tetap saja dapat mempersepsi bunyi-bunyi bahasanya dengan baik. Tentu saja, persepsi seperti ini dilakukan melalui tahap-tahap tertentu. Selanjutnya ada tahap pemrosesan ujaran. Menurut Clark, dalam Darjo Wijojo, pada dasarnya ada 3 tahap dalam pemrosesan persepsi bunyi. Yang pertama itu ada tahap auditory. Pada tahap ini, manusia menerima ujaran sepotong demi sepotong. Ujaran ini kemudian ditanggapi dari segi fitur akustiknya. Konsep-konsep seperti titik artikulasi, cara artikulasi, fitur distinktif, dan VOT atau voice onset time, waktu antara lepasnya udara untuk mengucapkan suatu konsonan dengan getaran pita suara untuk bunyi vokal yang mengikutinya. Sangat bermanfaat di sini karena ihwal seperti inilah yang memisahkan satu bunyi dari bunyi yang lain. Bunyi-bunyi dalam ujaran itu kita simpan dalam memori auditori kita. Yang kedua ada tahap fonetik. Pada memori fonetik, hal-hal seperti ini sudah tidak diperlukan lagi karena begitu kita tangkap bunyi itu sebagai bunyi B,
maka detailnya sudah tidak signifikan lagi. Artinya, apakah B itu diikuti oleh bundaran bibir atau tidak? Tetap saja bunyi itu adalah bunyi B. Analisis mental yang lain adalah untuk melihat bagaimana bunyi-bunyi itu diurutkan. Karena urutan bunyi inilah yang nantinya menentukan kata itu kata apa. Tahap fonologi. Pada tahap ini, mental kita menerapkan aturan fonologis pada deretan bunyi yang kita dengar untuk menentukan apakah bunyi-bunyi tadi sudah mengikuti aturan fonotaktik yang pada bahasa kita. Untuk bahasa Inggris, bunyi H tidak mungkin memulai suatu suku kata. Karena itu, penutur bahasa Inggris pasti tidak akan menggabungkannya dengan vokal. Yang kedua ada model persepsi ujaran. Yang pertama itu ada model teori motor. Model ini dikembangkan pada tahun 1967 oleh Lieberman dan kawan-kawan. Prinsip dasar dari model ini terletak pada produksi suara di saluran vokal pembicara. Teori ini menyatakan bahwa pendengar mampu merasakan gerakan fonetik pembicara sementara si pembicara itu berbicara. Sikap fonetik dalam model ini adalah representasi dari penyempitan saluran vokal pembicara sambil menghasilkan bunyi ujaran. Yang kedua itu ada model analisis dengan sintesis. Darjo Wijojo menyebutkan dengan model analisis dengan sintesis. Model ini menyatakan bahwa pendengar mempunyai sistem produksi yang dapat mensintesiskan bunyi suatu dengan mekanisme yang ada padanya. Dalam Bleason dan Ratner pada 1998. Sebagai contoh, bila penutur bahasa Indonesia mendengar deretan bunyi pola, maka mula-mula dianalisislah ujaran itu dari segi fitur distinktifnya. Kemudian disintesiskanlah ujaran itu untuk memunculkan bentuk-bentuk yang mirip dengan bentuk itu. Yang ketiga ada FLMP. Massaro dan Werker menyatakan bahwa FLMP ini adalah sebuah temuan baru karena model teori motor dinilai lemah. Menurut Massaro, persepsi kategoris bukanlah suatu tanda bahwa kita memiliki modus khusus dalam otak kita berkaitan dengan mengelompokkan fonem. Hal ini dikarenakan persepsi ujaran sebenarnya terbentuk melalui dari 3 proses. Yang pertama itu ada evaluasi fitur, integrasi fitur, dan kesimpulan. Selanjutnya ada cohort model. Model ini diusulkan pada tahun 1980 oleh Marsland. Model cohort adalah representasi untuk pengambilan leksikal. Aitchison menyatakan bahwa leksikon individu adalah kamus mental seseorang. Menurut sebuah studi, rata-rata individu memiliki leksikon sekitar 45.000 sampai 60.000 kata premis dari model cohort. Dari model cohort adalah bahwa pendengar memetakan kata-kata baru dengan kosakata yang sudah ada dalam kamus mentalnya. Setiap bagian dari tuturan dapat dipecah menjadi beberapa segmen. Semakin banyak segmen yang didengar, ia bisa menghilangkan kata-kata dari kamus mereka yang tidak berpola sama. Selanjutnya ada Treich model. Model ini ditemukan oleh James dan Jeffrey. Teori ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah yang dialami pendengar ketika mendengar suatu bunyi. Bunyi yang didengar tidak benar-benar terpisah, tapi agak tumpang tindih. Yang kedua, pelafalan bunyi dipengaruhi oleh lingkungannya, yaitu bunyi sebelum atau sesudah bunyi tersebut. Yang ketiga itu ada beragamnya pelafalan suatu bunyi yang disebabkan aksen individual, kedaerahan, atau kebisingan lingkungan tempat ujaran didengar. Salah satu atau beberapa hal tersebut membuat awal bunyi sebuah kata didengar semua kata yang berinisial sama dengan kata tersebut akan teraktifan dalam ingatan. Kata tersebut kemudian bersaing untuk dimaknai seiring dengan terdengarnya bunyi yang menyusul. Akhirnya, makna yang dimaksud akan tertangkap setelah seluruh kata terdengar. Selanjutnya itu ada exemplar teori. Menurut Goldinger,
Premis utama example teori sangat mirip dengan model cohort. Example teori didasarkan pada hubungan antara memori dan pengalaman sebelumnya dengan kata-kata. Teori ini bertujuan untuk menjelaskan cara pada saat pendengar bisa mengingat episode akustik. Selanjutnya ada Neurocomputation Model. Model ini diusulkan oleh Kroger dan kawan-kawan pada tahun 2009. Mereka berpendapat bahwa model persepsi ujaran didasarkan pada fakta-fakta neurofisiologis dan neuropsikologi. Mereka mensimulasikan jalur saraf mana saja di berbagai wilayah otak yang terlibat dalam proses pengujaran, terutama ketika ujaran tersebut diproduksi dan dirasakan. Dan yang terakhir, ada dual stream model. Dual stream model diusulkan oleh Hitchcock dan People. Model ini dinamakan dual stream karena dinyatakan bahwa terdapat dua jaringan saraf fungsional berbeda dalam proses ujaran dan informasi bahasa. Salah satu jaringan saraf terutama berkaitan dengan informasi sensorik dan fonologi berkaitan dengan konseptual dan semantik. Persepsi terhadap suatu bunyi dalam deretan bunyi bisa pula dipengaruhi oleh kecepatan ujaran. Suatu bunyi yang diucapkan oleh bunyi-bunyi yang lain secara cepat akan sedikit banyak berubah lafalnya. Akan tetapi, sebagai pendengar, kita tetap saja dapat memilah-milihnya dan akhirnya menentukannya. Pengetahuan kita sebagai penutur bahasa membantu kita dalam proses persepsi. Suatu bunyi yang terucap dengan tidak jelas dapat diterka dari wujud kalimat di mana bunyi itu terdapat. Bila dalam mengucapkan kalimat, dia sedang sakit, kita terbatuk persis pada saat kita akan mengucapkan kata sakit, sehingga kata ini kedengaran seperti sakit. Pendengar kita akan dapat menerka bahwa kata yang terbatukkan itu adalah sakit dari konteks dari mana kata itu dipakai atau dari perkiraan makna yang dimaksud oleh pembaca.